Hei, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, namo buddhaya, om swastiastu, salam kebajikan. Bagaimana kabarnya masyarakat Indonesia? Semoga kalian semua masih diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Oke, di pertemuan kali ini melanjutkan yang kemarin ada yang usul katanya gambarnya jelek teman-teman. Jadi ini saya ambilkan dari Google. Jadi untuk teman-teman yang berminat untuk belajar bareng, ya ini belajar bareng ya, bukan untuk menggurui teman-teman. Jadi kita belajar bareng itu bisa mempersiapkan alat tulisnya teman-teman. Oke, di sini kurang lebih seperti ini untuk sistem pneumatik. Saya ulangi dari awal teman-teman. Apa sih sistem pneumatik itu? Apa bedanya dengan sistem hidrolik? Oke, sistem pneumatik itu adalah sistem mekanik yang sumber utamanya itu dari angin yang bertekanan, teman-teman. Jadi di sini dimaksudkan angin yang bertekanan itu adalah angin dari kompresor, teman-teman. Sedangkan untuk kompresor sendiri ada yang model, kemarin saya jelaskan ada yang model piston sama model screw. Nah, untuk yang gambar kayak ini itu yang model piston. Nanti teman-teman bisa lihat di Google teman-teman untuk gambar yang model screw itu gimana. Kemarin saya jelaskan kalau yang piston itu biasa di tukang tambal ban truk. Kalau yang model screw itu bentuknya kayak mesin cuci itu teman-teman, kotak. Kemudian kalau di hidrolik adalah sistem mekanik yang tekanannya itu dari oli, sumbernya itu dari oli yang dimanfaatkan oleh komponen-komponen hidrolik seperti pompa dan relief valve dan lain sebagainya. Nanti kita bahas nanti kalau sudah selesai, kita bahas pneumatiknya teman-teman. Oke, saya jelaskan ini seingat saya saja ya teman-teman, soalnya buku saya sudah tak kasih ke teman saya dulu sebelum saya resign teman-teman. Jadi ini saya cuman ngarang-ngarang. Tadi saya sedikit bikin rangkuman, cuman benar apa salahnya saya juga kurang tahu. Nanti teman-teman koreksi ya kalau ada kesalahan. Terus sebelum ke sini saya jelaskan untuk kelebihan dan kekurangan sistem pneumatik. Ya, kelebihan sistem pneumatik itu apa saja sih? Kalau menurut saya pribadi, kelebihan sistem pneumatik ini dia itu ramah lingkungan. Jadi dia itu bersih itu teman-teman. Kemudian udara sebagai sumber tenaga, ya kan udaranya kan sumber tenaganya kan dari udara. Jadi sumber tenaga itu memiliki jumlah yang tidak terbatas teman-teman. Jadi udaranya kan banyak teman, bisa tak terbatas gitu. Kemudian untuk gerakannya itu lebih cepat dan lebih responsif jika dibandingkan dengan sistem hidrolik. Kemudian harganya lebih murah, itu menurut saya teman-teman. Terus kekurangan sistem pneumatik, kekurangannya adalah daya mekanik yang dihasilkan itu kecil teman-teman. Kemudian membutuhkan perawatan yang rutin, yang tinggi. Kemudian jika udara yang masuk ke sistem itu kotor, jadi umur komponen di sistem pneumatik itu pendek itu teman-teman. Kemudian kalau kelebihan di sistem hidrolik itu memiliki daya mekanik yang besar, terus memiliki lebih awet dari sistem pneumatik. Itu menurut saya pribadi teman-teman. Kalau kekurangan sistem hidrolik itu tidak ramah lingkungan. Jika terjadi kebocoran pada pipa itu kan kebanyakan kotor nanti teman-teman. Kemudian harga olinya itu mahal, untuk tenaganya itu besar, tapi kan untuk geraknya dia kurang responsif, berarti tidak cepat jika dibandingkan dengan sistem pneumatik teman-teman. Oke, langsung saja kita bahas dari bagian kompresor dulu ya teman-teman. Nanti mungkin penjelasannya sedikit agak cepat teman-teman, soalnya kenapa, kalau durasinya itu kelamaan mungkin teman-teman itu nontonnya males. Kemudian kadang cuma dipercepat gitu, di skip gitu. Ditambah lagi kalau durasinya panjang itu nanti nguploadnya ke YouTube juga susah teman-teman, karena di sini susah sinyal. Aku nguploadnya aja nunggu jam 00 lebih 0001 teman-teman.
Oke, langsung saja kita lihat untuk bagian unit kompresornya. Kita lihat dari nomor 1 ini teman-teman. Oke, lihat ya nomor 1. Nomor 1 ini itu namanya inlet atau input udara. Jadi udara nanti masuk lewat nomor 1 ini. Udara dimampatkan melalui input unit kompresor untuk menghasilkan udara terkompresi. Jadi udara terkompresi nanti digunakan pada sistem pneumatik, di mana energi mekanik berubah menjadi energi pneumatik, teman. Jadi nomor 1 ini berfungsi sebagai inputan masuk udara yang akan terkompresi. Kemudian nomor 2, teman-teman. Nomor 2 di sini adalah motor listrik namanya. Motor listrik dalam sistem kompresor berfungsi untuk memberikan tenaga gerak ke mesin kompresor, biasanya berupa tenaga gerak putar. Jadi ini bergerak muter menggerakkan pulinya ini, teman-teman. Jadi perannya itu sangat penting, teman-teman, untuk nomor 2 motor listrik ini. Kemudian nomor 3, teman-teman. Nomor 3 di sini kecil ya gambarnya, teman-teman. Nomor 3 di sini itu namanya pressure switch atau saklar tekan, atau saklar yang kalau saya nyebutnya itu dulu saklar tekanan, teman-teman. Tapi namanya itu sebenarnya pressure switch. Ini berfungsi untuk mengontrol motor listrik dengan memberikan perintah untuk on dan stop dengan mendeteksi nilai tekanan yang dihasilkan oleh bagian kompresor. Maksudnya gini, teman-teman. Jadi biasanya itu gini. Cara mudahnya itu di pressure switch ini dia berfungsi sebagai menghidupkan dan mematikan motor atau kompresor tersebut, teman, secara otomatis. Jadi maksudnya gini, misalnya saya setting di 3 bar dia nyala, nanti dia 7 bar dia secara otomatis mati motornya, jadi kompresornya berhenti gitu. Jadi pengaturnya itu dari pressure switch ini, teman-teman. Langsung saja nomor 4 namanya check valve. Nomor 4 itu ini, teman-teman. Nomor 4 ini berfungsi sebagai atau menjaga tekanan balik pada saat kompresor dalam posisi motor berhenti. Jadi biar nggak itu udara yang sudah masuk itu nggak balik keluar gitu, teman-teman. Kalau di roda ban itu namanya apa ya, dop itu loh, teman-teman, dop. Biar udara yang sudah masuk nggak balik keluar. Kemudian nomor 5 ini adalah tangki, teman-teman. Tangki atau tabung kompresor. Jadi kompresor ini sudah include ada tabungnya ya, teman-teman. Meskipun nanti ada kebanyakan ada tangki tambahan. Ini berfungsi untuk menyimpan udara yang bertekanan atau yang terkompresi dan udara dari tabung. Ukuran besarnya tabung itu tergantung oleh kapasitas kompresor, teman-teman. Jadi semakin besar kapasitas kompresor, maka semakin besar juga ukuran tangkinya, teman-teman. Kemudian nomor 6 ini seperti apa ya, kalau jam tangan itu, teman-teman, dia bulat ada angka-angkanya itu, teman-teman. Jadi namanya pressure gauge, berfungsi sebagai indikator tekanan udara yang berada dalam tabung kompresor. Jadi dia berfungsi sebagai indikator tekanan udara, teman-teman. Jadi yang udara yang ada di tabung atau yang ada di tangki itu bisa dilihat dari pressure gauge ini, teman-teman. Biasanya ada satuan bar, ada satuan PSI, ada satuan KGF per cm persegi. Nanti bisa cek di Google untuk lebih jelasnya, untuk dikonversinya. Kalau saya sih intinya 1 bar sama dengan 1 kg per cm persegi atau KGF per cm persegi. Jadi 1 bar sama dengan 1 KGF per 1 bar sama dengan 1 KGF per cm persegi. Sedangkan 1 bar sendiri itu sama dengan 14,5 PSI. Untuk 1 MPa 1 megapascal itu sama dengan 10 bar. Nanti lebih jelasnya lihat di Google aja, teman-teman ya. Untuk nomor 7 langsung saja. Nomor 7 namanya auto drain. Auto drain ini berfungsi sebagai untuk bertugas untuk membuang cairan hasil dari kondensasi di dalam tangki atau tabung. Kondensasi itu kalau nggak salah pengembunan, teman-teman. Jadi udara di tangki ini kan kadang mengandung banyak air, teman-teman. Jadi nanti airnya itu dibuang secara otomatis di nomor 7 ini, biar udaranya itu tidak ikut masuk ke dalam sistem pneumatik. Ada auto drain.
Ini bisa dikasih auto drain, nanti bisa dikasih juga solenoid valve nanti plus timer, itu juga bisa sama fungsi. Nanti akan saya jelaskan di episode selanjutnya teman-teman. Jadi nomor 7 ini namanya auto drain ya, teman-teman. Ini tidak bisa dipasang miring, harus dipasang lurus teman-teman. Soalnya saya pengalaman pernah masang miring itu malah bocor. Yang bisa dipasang miring itu mereknya SKP teman-teman. Made in Korea itu bisa miring. Cuman lebih awetnya kalau dipasangnya lurus seperti gambar ini teman-teman. Nomor 7. Kemudian nomor 8 namanya safety valve. Safety valve adalah pengaman. Di sini adalah maksudnya itu jika terjadi tekanan yang berlebihan karena suatu hal, misalnya kegagalan sistem pressure switch. Jadi pressure switchnya itu rusak teman-teman, harusnya di 7 bar dia berhenti tapi kompresor tetap nyala gitu, maksudnya itu bisa diatasi dengan safety valve ini untuk membuang tekanan yang berlebihan gitu teman-teman. Kemudian nomor 9. Nah, nomor 9 ini seperti yang saya jelaskan kemarin, kalau di pneumatik kalau di detail semuanya dijelaskan itu agak rumit teman-teman. Jadi komponennya itu banyak. Di nomor 9 ini namanya air dryer teman-teman. Ada yang menggunakan, ada yang tidak teman-teman. Itu tergantung dari kebijakan pabrik teman-teman. Air dryer ini berfungsi sebagai atau memproses pendinginan udara yang terkompresi ke beberapa derajat di atas titik beku dan mengembunkan sebagian besar kelembapan udara untuk menghindari adanya air di dalam sistem. Jadi di sini adalah penyaring udara penyaring air lagi teman-teman. Kemudian nomor 10 ini juga ini namanya filter. Ini kalau dikasih komplit itu ada mainline filter, ada separator, ada misparator, ada banyak lagi teman-teman. Jadi memang agak rumit teman-teman. Jadi langsung saja ke sistemnya aja teman-teman. Nanti bisa lihat di Google untuk penjelasan lebih detail. Soalnya posisinya ini saya nggak ada barangnya teman-teman, jadi susah untuk menjelaskannya. Kita ke bagian pemakaian teman-teman. Bagian pemakaian ini nomor 1 ini namanya cuman untuk pipa pipa induk itu teman-teman. Jadi satu kompresor bisa untuk misalnya untuk beberapa sistem gitu teman-teman. Langsung saja kita ke nomor 2 teman-teman. Nomor 2 ini adalah auto drain. Pada dasarnya semua tabung atau tangki angin itu harus memiliki saluran pembuangan. Pada level terendah pada tangki kompresor menggunakan auto drain yang berada di bawah ruang ekspansi yang memungkinkan udara hasil pendinginan pada ruang ekspansi langsung bisa dibuang. Ya, nomor 2 ini sama dengan nomor 7 yang ada di kompresor ini teman-teman. Fungsinya sama persis teman-teman. Namanya auto drain. Kalau yang di sistem ini nomor 2 ini nggak bisa dikasih solenoid yang ada timernya teman-teman. Jadi memang dia harus dikasih auto drain yang ya memang namanya auto drain teman-teman. Agak susah sih teman-teman untuk menjelaskan kalau nggak ada barangnya. Nanti bisa cek di Google ya teman-teman untuk bentuknya auto drain itu seperti apa. Nanti bisa cek di Google. Kalau di merek SKP itu Samhu itu ada tipenya, kalau nggak salah itu SAD 402 teman-teman. Nanti embel-embelnya SAD 402-02 gitu, auto drain Samhu. Kalau di STNC kalau nggak salah namanya TAD 402 gitu teman-teman. Saya juga lupa teman-teman. Kemudian nomor 3 ini namanya air unit service atau unit air service. Namanya banyak teman-teman, bisa disebut unit air service, bisa disebut FRL, bisa disebut filter regulator lubrikator teman-teman. Kemarin sudah saya jelaskan untuk filter sendiri sebagai penyaring udara, terus kemudian untuk regulator sebagai pengatur tekanan udara, kemudian untuk yang lubrikator sebagai pelumasan pada sistem. Jadi lubrikan ini jika dikasih lubrikator maka memperpanjang umur pada komponen sistem pneumatik teman-teman, karena di solenoid valve atau di valve dan di aktuator silinder itu dia membutuhkan pelumasan untuk memperpanjang umur silnya teman-teman, begitu. Kemudian nomor 4 ini namanya valve teman-teman. Nomor 4 ini bisa diganti dengan posisi maksudnya gini, bisa dikasih solenoid valve jika itu kontrolnya pakai listrik atau coil, bisa
pakai kan hand valve, foot valve, mechanical valve, sama pilot valve. Intinya dia itu sebagai valve sendiri berfungsi sebagai pengatur arah atau apa ya. Ini biasanya perangkat individu, bisa juga kemungkinan ada beberapa valve dalam satu manifold. Jadi satu manifold itu ada 5 valve misalnya gitu. Pada intinya valve sendiri sebagai pengatur kontrol arah aliran angin gitu ya teman-teman. Kemudian untuk nomor 5 ini namanya aktuator. Di pabrik itu bisa nyebutnya aktuator, bisa disebut silinder atau tabung silinder, atau namanya itu banyak teman-teman. Namanya itu intinya silinder gitu aja ya, silinder biar enak. Silinder nomor 5 ini. Untuk silinder ini ada 2 jenis, yang satu single acting, ada yang double acting. Single acting itu yang sekali aksi, dalam artian itu masuk majunya itu pakai angin, mundurnya dia terdorong oleh pegas. Tapi kalau yang double aksi atau double acting itu maju dan mundur dia membutuhkan angin teman-teman, seperti pada gambar ini teman-teman. Kemudian untuk nomor 6 ini dia itu apa ya, sebagai pengatur kecepatan, namanya apa ya, speed control ya, namanya speed control. Dia berfungsi sebagai pengatur kecepatan laju gerak aktuator teman-teman. Jadi biar geraknya itu tidak cepat atau itu bisa diatur sesuai dengan keinginan, itu namanya speed control teman-teman. Kalau yang biasa itu namanya cuman fitting. Kalau ini fittingnya, yang fitting bisa ngatur kecepatan teman-teman, namanya speed control gitu teman-teman. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk nama-nama komponen pada sistem pneumatik teman-teman. Yang kalau di gambar kemarin itu gambar saya jelek teman-teman, kemudian ada yang usul gambar kamu jelek Gung, coba cari di Google aja. Nah di Google itu aku takutnya kalau nggak izin sama yang bikin itu, takutnya kena blok nanti kalau dikasih YouTube itu teman-teman. Mungkin dari penjelasan ini masih ada yang bingung atau kecepatan, nanti untuk lebih detailnya bisa di kolom komentar lagi, tanya-tanya di kolom komentar teman-teman ya. Nanti saya jelaskan di kolom komentar teman-teman. Kurang lebih untuk pengenalan nama-nama sistem pneumatik itu ya seperti ini teman-teman. Untuk hal-hal yang apa saja yang perlu ditanyakan itu nanti menyusul ya teman-teman. Intinya teman-teman itu tahu dulu nama-nama barang dan urutan pada sistem pneumatik itu, kompresornya letaknya di mana, komponen di pneumatik itu letaknya di mana saja gitu teman-teman gitu. Terus untuk yang membedakan apa tadi namanya, kompresor model piston dan kompresor model skru, nanti bisa lihat di Google teman-teman untuk bentuknya. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Mohon maaf penjelasannya terlalu cepat teman-teman, ini ngejar durasi biar nggak kelamaan teman-teman. Kalau kelamaan nanti saya jamin itu yang nonton pasti bosan teman-teman. Begitu. Saya tadi juga nyari gambar itu kayak gini teman-teman, ini malah tambah bingung lagi. Namanya kompresor, habis kompresor langsung air dryer ini keluar ke valve on off, set up valve. Kemudian untuk regulatornya bentuknya cuman kayak gini teman-teman. Memang di air unit atau air unit service itu FRL-nya macam-macam teman-teman. Ada yang model praktis, ini kalau yang kayak gini dia itu cuman filter regulator gitu teman-teman. Jadi ada filter sama regulatornya gabung jadi satu gitu teman-teman, nggak pakai lubrikator. Nah ini kalau nggak pakai lubrikator kan nggak ada pelumasan teman-teman. Pada sistem valve sama aktuatornya nanti akan cepat rusak. Untuk silinder valve individu itu kayak gini teman-teman, jadi dia berdiri sendiri, dihubungkan oleh selang pakai fitting gitu teman-teman. Kalau yang bermanifold atau berkelompok itu satu manifold ada 5 valve itu berjajar gitu teman-teman, untuk menggerakkan 5 silinder gitu. Ini model silinder yang kotak double acting teman-teman. Air silinder aktuator itu sama ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti tanyakan di kolom komentar. Intinya tetap semangat. Untuk belajar pneumatik ini memang membutuhkan waktu yang agak lama dan membutuhkan tahapan yang lama, jadi nggak langsung instan teman-teman, jadi harus perlahan-lahan.
intinya ini ada niatan dulu teman-teman. Saya akhiri teman-teman, cukup sekian. Ada salahnya nanti mohon dikoreksi para senior, para suhu. Intinya ini saya tidak menggurui atau sok tahu. Intinya ini kita belajar bareng. Ini pun saya bikin ini itu karena request dari teman-teman. Sebenarnya channel YouTube saya itu untuk Vespa, tapi karena keadaan saya harus merelakan channel saya untuk ini teman-teman, untuk belajar teman saya teman-teman. Begitu teman-teman, tetap jaga kesehatan, karena kesehatan itu mahal harganya teman-teman. Saya tutup, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.